karena mental health itu salah satu yang penting sekali di pendidikan di luar negeri, sehingga ini menyebabkan saya jatuhin pilihan ke Taiwan. Pelajaran hidup apa? Saya tidak menyesali dan merasa sudah benar-benar pilihan yang tepat ya. Pilihan tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan channel PSI sama saya Fajar, dan video kali ini saya akan membahas mengenai profil seorang dokter muda, Dr. Bayu Satria Wiratama. Beliau kalau secara profesi mungkin saya lebih senang menyebutnya sebagai epidemiologis. Nah, sekarang saat ini beliau sedang menuntut gelar S3 PhD di Taipei Medical University. Kami ingin menyampaikan profil beliau karena ini saya kira bisa menginspirasi teman-teman semua bagaimana caranya meraih gelar S3 dengan usia yang sangat muda ya. Baik, kita mulai bincang-bincang kita. Dr. Bayu, sekarang kuliahnya sebenarnya di apa sih jurusannya nih, kalau boleh kami lebih detail? Iya, jadi saat ini saya kuliah di Graduate Institute of Injury Prevention and Control. Apa itu ya? Injury Prevention and Control. Pencegahan cedera dan kontrol. Jadi kayak ini fokusnya ke gimana caranya kita mengkontrol atau mencegah cedera. Cedera ini luas, jadi ada mulai dari sport injury, road injury, sampai dengan rehabilitation medicine, kemudian sampai ke saraf segala macam itu masuk di injury prevention and control ini. Kebetulan saya lebih fokus lagi ke road injury epidemiology, fokus ke motorcycle injury. Oh ya. Jadi memang kalau S3 harus benar-benar spesifik. Lebih spesifik gitu. Ya. Cari ilmu baru cari teori baru. Betul. Baik, sudah berapa tahun di Taiwan atau kuliah di Taiwan? Sekarang tahun kedua. Tahun kedua, langsung S3 atau sebelumnya S2 dulu? Langsung S3. S3. Oh, S2-nya tadi di UGM. S2 di UGM. Oke. Nah, sebelum cerita mengenai kuliahnya di sini, ini dong flashback dong. S1-nya di mana dan kuliah apa? S2-nya di UGM dan kuliahnya apa? Ya, jadi kalau S1 saya di Kedokteran Umum UNER, kemudian Kedokteran Umum UNER. Iya, kemudian Surabaya. karena satu dan lain hal saya terpapar banyak ke kegiatan pengabdian masyarakat, terus dosen pembimbing juga orang epidemiolog. Nah, kemudian tertarik juga karena jumlah epidemiolog yang berbasis dari kedokteran itu nggak banyak. Terus akhirnya memutuskan, kalau klinisi kan sudah banyak. Akhirnya memutuskan untuk yaudah saya lompat ke epidemiolog. Oh iya. Dokternya kemudian, sendiri nggak apa gimana sih istilahnya tuh kalau dokter? Kalau profesi dokternya? Kalau profesinya nanti sementara ini masih bisa. Masih on ya sebenarnya, masih di. Sekarang udah enggak sih. Oh, udah enggak. Oke. Saya sudah fokus ke epidemiolognya. Jadi karena juga kayaknya ke depan itu satu profesi juga nggak boleh, dia nggak boleh cabang. Jadi nggak boleh ada dokter gigi gitu, nggak boleh. Tapi kuliah sebenarnya boleh, dokter terus dokter gigi boleh, tapi profesinya harus satu. Kayak terus nursing sama epidemiolog nanti biasanya ke depan akan difokuskan untuk satu ketika jumlah epidemiolog sudah semakin banyak. Nah, kemudian saya ngambil S2 epidemiologi di UGM. Nah, di sana ya alhamdulillah di sana kemudian ditawari menjadi dosen. Setahun terima dosen, saya lanjut ke sini. Oh, jadi ke sini karena beasiswanya juga beasiswa dosen? Bukan. Beasiswanya kebetulan saya dapat dari Taiwan, pemerintah Taiwan. Dapat beasiswa namanya beasiswa dari MUST. Itu dari Ministry of Science and Technology. Kalau di Indonesia dari kayak Kemenristek Dikti-nya. Oke. Jadi selesai di UGM, S2 keterima di UGM. Terima di UGM sebagai dosen. Iya. Oke. Dan sekarang masih berstatus sebagai pengajar atau dosen di UGM ya. Yang saya tahu beliau ini suka ngajar online sekarang ya, betul ya? Masih ya? Masih beberapa kali ya, sambil menjalani kuliahnya. Dr. Bayu, kalau bicara tadi mengenai beasiswa, jadi setelah dari UGM kemudian lanjut ke Taiwan. Why Taiwan? Ya, jadi sebelum berangkat
pertimbangan saya ada 3 negara karena memang di bidang injury ini 3 negara, salah satu 3 negara ini yang cukup bagus yaitu di Amerika, Inggris, dan Taiwan. Setelah saya cari, memang yang utama favorit di 2, Amerika, Inggris. Baru kemudian saya nemu Taiwan juga baru-baru aja ketika saya mencari kok ada lagi nggak di daerah Asia yang injury preventionnya cukup bagus. Kemudian saya lihat, saya searching, ternyata Taiwan muncul, jadi kandidatnya 3. Dan itu hanya di Taipei Medical University atau ada di kampus lain? Yang benar-benar spesifik injury, punya injury prevention control unit sendiri itu hanya di TMU. Di tempat lain biasanya mereka tergabung di College of Public Health, jadi masuk di kesmasnya. Tidak ada yang berdiri. Ya. Jadinya kemudian dari situ saya pertimbangkan dari 3 ini, mulai dari gimana biaya hidupnya, kualitas pendidikan di tempat itu gimana, kemudian jarak. Akhirnya setelah mempertimbangkan 3 hal utama itu, jatuhlah pilihan saya ke Taiwan karena Taiwan tidak jauh. Kemudian kualitas pendidikannya, kalau saya lihat ini dilihat dari kualitas riset dari Injury Prevention Control Unitnya ini, ternyata kualitas risetnya juga bagus. Lulusan mereka semua lulusan dari Amerika dan Inggris, sehingga pendidikannya juga ya bisa dibilang mirip lah dengan yang di Amerika dan Inggris, tidak beda jauh. Dan atmosfernya di sini juga kita bisa lihat banyak universitas dengan banyak pelajar Indonesia juga, sehingga ini menyebabkan saya akhirnya jatuhin pilihan ke Taiwan. Dan sampai saat ini saya tidak menyesali dan merasa sudah benar-benar pilihan yang tepat ya. Pilihan tepat ya. Tadi memang sangat spesifik ya, mencari jurusan injury prevention di 3 tempat ya, Amerika, Inggris, dan Taiwan. Dan akhirnya kemudian pilihan jatuh di Taiwan. Seberapa mudah dan seberapa sulit untuk dapat beasiswa Taiwan ini? Banyak sekali nanti kalau saya, mereka menawarkan banyak sekali beasiswa ya. Hampir tiap tahun ratusan untuk pelajar Indonesia ya kalau salah sekarang ya. Iya, kalau yang Taiwan ini kan mereka skemanya ada 2, beasiswa dari pemerintah sendiri langsung atau skema via universitas. Langsung dari kampus masing-masing. Nah, Taiwan yang beasiswa kampus ini yang paling banyak jumlahnya. Jadi tiap kampus mereka punya jatah. Ya dapat, kalau mereka ada beasiswa internasional, mereka bisa dapat bantuan beasiswa juga dari pemerintah. Nah, ini biasanya yang pertama ditawarkan. Jadi kalau kita daftar ke kampus di Taiwan, pertama kali kita akan mendapatkan penawaran beasiswa kampus. Dari kampus dulu. Nah, dari kampus dulu, kemudian kita daftar ke kampusnya, ada beasiswa dari kampus. Baru dibuka beasiswa dari pemerintah Taiwan. Biasanya sekitar bulan Februari Maret itu pembukaan beasiswa Taiwan. Dan di sana nanti pemerintah Taiwan ini membuka beasiswa. Kalau kita dapat beasiswa dari pemerintah Taiwan, otomatis yang di kampus gugur. Jadi salah satu karena mereka sebenarnya sumber utamanya satu sebenarnya. Nah, jadi bedanya antara beasiswa pemerintah Taiwan dengan kampus ini biasanya lebih di besaran. Biasanya lebih besar beasiswa pemerintah Taiwan daripada yang kampus. Karena juga jumlah penerimanya awardee-nya itu juga lebih sedikit di pemerintah Taiwan daripada di kampus. Yang menerima ya? Iya, dapat beasiswa lebih sedikit. Kemudian untuk seleksinya mereka mostly pakai dokumen, tapi di situ kita harus mencantumkan plan of study kita. Nah itu mungkin seperti salah satu yang beasiswa lain lah ya, sama. Plan of study-nya seperti apa, ini yang salah satu nilai plusnya yang besar itu. Kalau kita bisa jelaskan plan of study kita dengan bagus, tapi tidak terlalu bertele-tele. Nah dari situ terus di review, biasanya diumumkan sekitar bulan Mei Juni ini. Nanti ketika keluar, mereka akan otomatis gugur dari kampus kalau misalnya keterima. Dan untuk jenisnya sendiri sebenarnya kalau beasiswa pemerintah Taiwan ini ada sekitar 4. Jadi ada ICDF itu untuk subjek tertentu dan untuk negara-negara tertentu. Biasanya mengcover biaya buku dan penginapan sendiri dan ada beasiswa bulanannya. Kemudian ada MOVA, kemudian ada beasiswa MOA dari Ministry of Education. Jadi ada beasiswa MOA dari Ministry of Education ini seperti Mendikbudnya Indonesia, kemudian ada MOST. Cuma dari 4 ini yang saat ini masih ada hanya sisa 3.
MUST ini yang saya dapat sekarang ini dari tahun kemarin sudah tidak ada. Tahun ini juga sepertinya tidak ada. Kemungkinan di shift karena MOE saat ini ada 2 jenis, MOE biasa yang dan MOE elite. Elite ini untuk dosen. Oh ya, itu khusus untuk dosen. Iya. Tapi yang diterima Mas Bayu ini bukan untuk dosen ya? Bukan, ini waktu bebas. itu masih umum ya? Umum. Waktu itu tidak ada beasiswa khusus untuk dosen. Oke. Nah, cerita kehidupan di Taiwan, kuliah di Taiwan seperti apa? Secara singkat. Ya, jadi Dengan beasiswa tadi, dengan stipendnya dan sebagainya. ya, alhamdulillah dengan beasiswa MOST berkecukupan. Cukup. Karena jumlahnya ya lumayan. Ya. Dan selama di sini saya nginep. Jadi kan tipenya kalau di Taiwan ada yang sendiri, kamar sendiri, atau bareng-bareng nyewa satu unit apartemen dengan kamar banyak terus bareng sama teman. Nah, karena pertimbangan saya dan istri juga kalau kami cuma tinggal di kamar sendiri itu pasti akan bosen. Akhirnya kami berusaha nyari apartemen yang kamarnya lebih dari satu, kemudian kita tawarkan ke teman-teman mahasiswa lainnya untuk mau gabung enggak. Dan jadi ada roommate. Jadi ada roommate-nya teman. Jadi kalau pulang tuh enggak sendiri. Jadi kalau sharing jadinya. Sharing, bisa ngobrol, ngerumpi. Karena mental health itu salah satu yang penting sekali di pendidikan di luar negeri. Dengan adanya homesick, karena homesick aja udah bikin itu udah bikin drop pikiran ya, semangat belajarnya kan. Pikiran sudah kemana-mana kalau udah homesick. Tapi dengan adanya teman-teman dari Indonesia di satu apartemen, kita ngobrol itu lumayan sangat membantu. Jadi kita ada teman ngobrol yang sama dari negara yang sama, kita bisa cerita macam-macam, nggak sepi. Jadi itu benar membantu. Dan kemudian juga selain itu kami nyari yang ada dapurnya, jadi bisa masak. Itu akan menghemat sekali daripada harus beli jadi. Walaupun ada beberapa teman yang nggak ada dapur, mereka menyiasati dengan pakai kompor listrik atau pakai alat masak yang lain yang tidak menimbulkan asap. Tapi alhamdulillah saya dapat yang ada dapurnya, jadi bisa masak ya, dan lebih hemat. Terus gimana nih survive di sini di Taiwan yang dengan bahasa Mandarin ya? Mungkin untuk istri atau Mas Bayu sendiri untuk kehidupan di luar kampusnya gimana survivalnya nih, jaga survivalnya di Taiwan. Ini kalau di luar kampus karena saya sama istri juga istri mungkin lebih mending ya, bahasa Mandarinnya lebih bagus, bahasa Cina lebih bagus dari saya. Kalau saya dulu sempat ikut satu kelas 1 semester tapi ya masih basic. Nah, kalau di luar yang kami andalkan alhamdulillahnya ada namanya Google Translate. Jika teknologi lagi ya kita ngomongin. Tolong sekali dengan teknologi. Selain juga dengan untuk tempat-tempat seperti soalnya yang supermarket atau tempat makan yang populer, tempat minum yang populer itu rata-rata mereka lumayan bisa bahasa Inggris. Nah, misalnya nggak bisa atau tempat makannya bukan yang banyak turis asingnya, terus bahasanya masih bahasa Mandarin semua, yaitu kita gunakan Google Translate. Dan dicampur dengan bahasa Cina yang diketahui sehari-hari, terutama angka itu mau pesan berapa berapa orang, itu ya lumayan itu harus tahu. Tapi ya alhamdulillah selama ini nggak ada kendala berarti. Nah, balik ke soal kuliah kan, ini udah 2 tahun. Kapan selesainya kalau boleh tahu? Bismillah, semoga selesai tahun depan. Tahun depan, baik. 1 tahun lagi ya targetnya. 1 tahun lagi targetnya. Berarti tahun depan selesai. Apa rencananya? What next? Jadi kalau di dalam bidang akademik PhD itu sebenarnya masih awal karir. Jadi kita bilang early researcher career gitu, karena PhD pembuka segalanya. Kalau sudah jadi PhD bisa ngajukan grant ke semua funding. Jadi syaratnya biasanya leadernya harus PhD. Kemudian setelah PhD ada juga namanya postdoktoral. Postdoktoral ini seperti kerja tapi syaratnya harus PhD dulu. Ya biasanya digaji dengan lumayan besar. Nah, saya rencananya sih setelah lulus saya akan cari postdoktoral, belum tahu di mana. Di sini atau di mana? Di sini atau di Inggris atau Amerika belum tahu, tapi tergantung nanti dapatnya di mana dan rekomendasi dari prof bagusnya di mana. Sementara yang plan terdekatnya itu setelah lulus
nulis lagi, membuat penelitian jurnal artikel lagi, dan postdoc, baru kemudian kembali. Dan karena alhamdulillahnya kepala departemen saya di UGM itu sangat mendukung kalau mahasiswanya berkembang berkembang. Terus, jadi dosennya yang masih muda itu berkembang, habis PhD mau nggak balik dulu ya boleh, postdoc nggak apa-apa, cuma jangan lupa balik. Jangan terus kabur gitu. Dianggap investasi ya, investasi. Karena dianggap investasi. Untuk, karena dengan postdoc itu membuka network juga. Betul. Ya nanti kalau udah selesai dan ini UGM pasti akan dapat SDM dosen ya, sumber daya dosen yang udah lengkap kan. Iya. Jadi nggak ada ruginya gitu. Baik, berarti 1 tahun kemudian postdoc ya rencananya, tapi nggak tahu di mana. Nah, oke, terakhir mungkin kira-kira apa kiat-kiat yang bisa dibagikan ke teman-teman untuk bisa mencapai pendidikan S3 nih. Ini udah UNER, UGM, sekarang Taiwan, ini kan udah top banget ini. Alhamdulillah. Gimana? Ya jadi sebenarnya kiatnya satu, yaitu jangan mudah menyerah. Menyerah ya. Ini dalam artian dalam segala hal. Karena kalau untuk pendidikan S3 kita harus menyiapkan tidak hanya kesiapan mental, juga skill dasarnya, seperti kalau di dalam bidang saya paling tidak kalau mau PhD harus bisa manajemen data. Nah itu harus belajar juga. Kemudian kalau mau di luar harus statistiknya, terus kemudian di luar harus belajar bahasa Inggris. Nah ini juga kan tiap orang kemampuannya beda-beda, ada yang harus berapa kali ujian baru dapat. Nah itu kuncinya jangan menyerah dan selalu yakin bahwa pasti bisa kalau PhD, dan mulai sesegera mungkin. Karena sering terjadi adalah menunda. Kalau memang rencananya menjadi dosen nanti aja kerja, harus kerja dulu, nanti aja PhD-nya masih lama masih muda padahal. Semakin lama ditunda semakin berat nanti untuk melanjutkan. Betul. Karena semakin lebih lagi kalau udah berkeluarga ya kan, pertimbangan tambah lagi nanti sudah kerja, berkeluarga, terus punya anak, wah pertimbangannya tambah banyak lagi. Itu yang tambah menjadi berat untuk melanjutkan pendidikan. Dr. Bayu, kalau boleh tahu ini tadi udah bicara kuliah sedikit agak pribadi, lahir dan besar di mana Dr. Bayu? Saya lahir besar di Surabaya. Surabaya ya, kota Surabaya. Dari berapa bersaudara? Saya dari 4 cowok semua. Wow, macam dulu sering berantem kalau kecil. Bungsu? Saya nomor 2. Oh, nomor 2 dari 4 ya, dan itu cowok semua. Sekarang Mas dan adik-adik ini di Surabaya semua? Kecuali adik yang bungsu di Jakarta. Jadi yang di luar Surabaya saya di Jogja, sama adik yang bungsu di Jakarta. Kakak di Surabaya. Dosen juga di UPN. Kemudian saya di Jogja, adik nomor 1 itu di Surabaya, swasta. Kemudian adik nomor 2 yang bungsu di Jakarta. Kerja di perusahaan IT. Oh, oke. Udah lulus semua. Wow. Alhamdulillah. Jadi sudah selesai tugas ibu. Ibu hanya ibu atau ada? Ada bapak juga. Jadi sudah pensiun. Ibu masih ngajar, dosen. Wow, dosen. Oh, ini keluarga dosen bang ya. Keluarga pengajar gitu. Terus besar dan sekolah sampai SMA di Surabaya. Sampai kuliah S1 di Surabaya. Iya, UNER ya di Surabaya. Besar di Surabaya, kemudian lanjut Jogja, sekarang Taiwan. Pelajaran hidup apa nih dari mulai di Surabaya, kemudian harus hijrah ke Jogja, dan sekarang ke Taiwan, ke luar negeri. Pelajaran apa yang diambil Mas atau Dr. Bayu dengan cycle kehidupan sampai ke sini? Iya, kalau yang bisa saya petik dari perjalanan, jadi di Jogja itu kan awal mula ngekos jauh dari orang tua ya. Iya. Iya benar. Di sana juga cuma ada satu keluarga om, cuma satu itu, terus lainnya tidak ada. Jadi dia benar-benar kayak sendiri. Benar-benar sendiri. Walaupun ya Surabaya Jogja sebenarnya nggak jauh, tapi itu pertama kali keluar dari rumah. Nah, dari situ saya belajar bahwa semandiri-mandirinya manusia tetap kita harus berbuat baik sama orang, membangun relasi. Relasi ya, betul. Semakin banyak teman yang kita punya, kita akan
merasa lebih punya nyaman banyak, ya. lebih nyaman dan banyak yang bisa membantu kita membutuhkan. Jadi kayak timbal baliknya itu kerasa kalau kita punya banyak relasi teman di Jogja, di Taiwan, alhamdulillah punya banyak teman kenalan, jadinya kita saling membantu. Kalau salah satu ada yang membutuhkan bantuan, saya bantu. Kalau saya butuh bantuan, mereka juga tidak segan-segan akan bantu. Jadi itu membuktikan memang manusia itu adalah makhluk sosial, Iya, nggak bisa sendiri. benar ya. sekali. Nah kalau di sini gimana Mas? Di sini gimana pertemanan dengan teman-teman mahasiswa Indonesia juga? Alhamdulillah sangat erat sekali. Di PPI ini? Iya. Jadi di sini karena kita sama-sama perantau, terlepas dari di Indonesia dari mana, tapi karena posisi semua sama-sama di Taiwan, sama-sama pencari ilmu. Iya. Jadi kita semua sangat dekat. Kita sering ngadain acara bareng, kecuali ya karena COVID ini lagi nggak ada. Beda. Kita sering ngadain acara bareng. Terus kalau misalnya teman butuh bantuan, mereka tinggal datang ke rumah. Saya bantu sebisa saya. Kalau saya butuh bantuan, saya tinggal kontak. Biasanya mereka juga sama kayak tinggal kontak. Mereka nanti ada aja yang bantuin. Ketika saya masing-masing membutuhkan, selalu ada saja yang bantu, entah dari saya atau dari teman yang lain. Di situ pentingnya punya teman. Nggak selalu yang dari Surabaya, nggak selalu yang dari Jogja ya. Semua nyampur di sini kan. Nyampur. Dan itu jadi berinteraksi satu sama lain dan berteman sebagai sama Indonesia gitu. Iya. Baik, terima kasih Dr. Bayu ceritanya. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman lain juga ya untuk bisa sampai di sini atau di manapun untuk menuntut ilmu setinggi mungkin. Terima kasih dan teman-teman, itu dia bincang-bincangnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.